Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke pembelajaran tematik. Sekarang kita sudah masuk ke tema 3 ya, mata pelajaran IPA. Sebelum kita masuki tema 3 mata pelajaran IPA, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dengan mudah dan kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Di tema 3 mata pelajaran IPA kita akan membahas tentang KD 3.3 yaitu menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara organ tersebut. Organ pencernaan hewan. Di sini Ustaz ingin bertanya, kalau kalian mendengar organ pencernaan, apa yang dapat kalian simpulkan dari apa sih organ pencernaan itu? Nah, organ pencernaan itu adalah organ atau bagian-bagian tubuh kita yang membantu dalam proses pencernaan makanan. Ketika kita makan itu kan makanan yang asalnya berbentuk seperti kayak nasi, bentuknya berbiji-biji warna putih seperti itu. Nah, di dalam organ pencernaan itu nanti nasi itu diubah bentuknya menjadi lebih kecil lagi sehingga tubuh ini dapat menyerap makanan-makanan yang kita konsumsi, sehingga kandungan dari setiap makanan yang dikonsumsi itu dapat memberikan dampak yang baik terhadap tubuh kita. Nah, kita pertama akan membahas tentang organ pencernaan hewan. Yang pertama, di mana organ pencernaan hewan ini kita akan membahas tentang hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia ini adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan yang termasuk ke dalam kelompok hewan ruminansia itu seperti sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Di dalam slide ini kalian melihat ada gambar sapi dengan 4 bagian. Nah, 4 bagian itu adalah 4 bagian perut dari sapi tersebut. Yang pertama ada yang disebut dengan rumen atau nama lainnya itu perut besar. Di sini terjadi pencernaan dengan bantuan bakteri atau mikroba. Setelah melalui rumen atau perut besar, makanan yang dikonsumsi sapi tadi masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Di sini makanan kembali mengalami proses fermentasi dan penyaringan benda-benda asing, artinya benda-benda asing atau makanan-makanan yang bercampur dengan makanan yang dikonsumsi si sapi tadi itu dipindai atau filter, jadi yang bagus aja yang masuk ke tahap selanjutnya. Nah, di bagian inilah benda-benda asing itu tidak bisa masuk ke bagian selanjutnya karena sudah dilakukan penyaringan oleh organ sapi di bagian retikulum atau perut jala. Selanjutnya masuk lagi ke omasum atau perut kitab, di mana makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Dan yang terakhir ada abomasum atau perut masam. Nah, abomasum ini sebenarnya disebut juga dengan lambung. Inilah bagian lambungnya. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan yaitu pepsin yang dihasilkan oleh abomasum sendiri. Setelah melewati abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Di dalam usus halus nanti terjadi lagi proses absorpsi atau penyerapan dan fermentasi. Ini mengubah disinilah pengubahan bentuk feses dari sapi tersebut. Selanjutnya sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh hewan ruminansia akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya ini adalah organ pencernaan manusia, di mana organ pencernaan manusia itu terdiri dari rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lanjut dari kerongkongan masuk ke lambung atau ventriculus, selanjutnya masuk ke usus halus atau intestinum, selanjutnya masuk ke usus besar atau disebut dengan kolon dan berakhir di anus. Anus ini adalah bagian akhir dari sistem pencernaan manusia. Secara umum, proses pencernaan makanan di dalam tubuh itu terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan pencernaan secara mekanik dan ada pencernaan secara kimia. Di mana pencernaan secara mekanik ini berarti mengubah bentuk besar atau kasarnya sebuah makanan yang kita konsumsi menjadi bentuk yang lebih halus atau lebih kecil. Contoh pencernaan secara mekanik itu terjadi pada gigi dengan bantuan gigi.
Selanjutnya ada pencernaan secara kimia. Di sini terjadi proses pengubahan zat makanan dari bentuk kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi dengan bantuan enzim pencernaan. Proses pengubahan menjadi bentuk yang lebih sederhana itu dapat membantu tubuh kita dalam menyerap makanan yang kita konsumsi. Yang pertama ada rongga mulut. Di rongga mulut itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada gigi, di mana gigi ini berfungsi sebagai alat pengunyah makanan. Gigi kita terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang disebut dengan gigi taring, gigi geraham, dan ada juga gigi seri. Selain gigi, di dalam rongga mulut juga terdapat lidah. Lidah ini berfungsi sebagai alat pengecap makanan dan memindah-mindahkan posisi makanan, sehingga makanan itu dapat dikunyah secara merata. Selanjutnya ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini adalah yang menghasilkan air liur. Di dalam rongga mulut, seperti saya tadi jelaskan, bahwa terjadi pencernaan mekanis atau dengan bantuan gigi dan secara kimiawi melalui kerja enzim amilase atau petialin. Setelah melewati mulut, makanan yang kita konsumsi melalui kerongkongan atau esofagus, di mana esofagus ini berfungsi mengalirkan makanan dari faring turun ke lambung. Di kerongkongan ini tidak terjadi pencernaan makanan, jadi makanan itu hanya melewati kerongkongan saja tanpa terjadi proses penyerapan. Di sini ada kerja otot. Ada kerja otot polos yang berkontraksi dan relaksasi secara bergantian seketika makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kalian sudah belajar tentang apa itu otot polos. Selanjutnya setelah melewati kerongkongan, makanan tadi menuju ke lambung, di mana lambung ini menghasilkan getah lambung, ada lendir dan ada hormon gastrin. Adapun fungsi dari lambung sendiri itu ada berbagai macam. Di antaranya, lambung itu berfungsi menyimpan makanan dan cairan yang tertelan dan mencampur makanan dan cairan yang diproduksinya secara perlahan-lahan, yaitu dengan menjadikan kim atau bubur lambung. Nah, di lambung sendiri juga terjadi pemecahan kimia dan ada juga pemecahan secara fisik dengan otot-otot polos yang menggiling isi lambung tersebut. Setelah melewati lambung, selanjutnya makanan yang kita cerna itu melewati usus halus atau intestinum. Struktur usus halus ini merupakan saluran paling panjangnya sampai 8,25 meter. Di mana usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang disebut dengan duodenum atau usus 12 jari, dapat kalian lihat di gambar. Ada juga dengan disebut usus dengan jejunum atau usus kosong. Dan ada ileum, yaitu disebut juga usus penyerapan. Fungsi usus halus sendiri adalah menyerap sari-sari makanan dan sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Di usus halus terjadi pencernaan secara kimia atau enzimatis. Dengan adanya enzim yang dihasilkan usus halus dan pankreas serta garam empedu dari hati dan pencernaan diselesaikan. Setelah melewati usus halus, makanan kemudian masuk ke dalam usus besar atau kolon. Di mana usus besar ini sama dengan usus halus juga terdiri dari beberapa bagian. Ada yang disebut dengan sekum, kolon, dan rektum. Adapun fungsi utama usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Pembusukan feses itu terjadi di usus besar dengan bantuan bakteri Escherichia coli yang dapat menghasilkan vitamin K yang diperlukan dalam proses pembekuan darah. Jadi vitamin K ini juga membantu dalam proses pembekuan darah, di mana pembekuan darah ini sangat dibutuhkan apabila kita mengalami luka. Darah itu bisa berhenti mengalir apabila kebutuhan vitamin K dalam tubuh kita itu tercukupi.
Selanjutnya, bagian terakhir dari saluran pencernaan dan saluran ini juga yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Ada yang kita sebut dengan anus. Jadi anus ini tempat terakhir pengeluaran dari feses atau kotoran, sisa makanan yang tidak dibutuhkan, sisa pencernaan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu disebut dengan feses, dikeluarkan melalui anus. Aktivitas otot lurik ini dapat diatur untuk mengejan pada saat pembuangan feses tersebut. Selanjutnya, dalam proses pencernaan dalam tubuh juga ada yang namanya disebut dengan kelenjar pencernaan, di mana kelenjar pencernaan ini juga membantu organ lain dalam proses pencernaan makanan kita. Yang pertama itu kelenjar pencernaan pertama itu adalah kelenjar ludah, di mana kelenjar ludah ini terdapat di mulut. Selanjutnya ada namanya pankreas. Pankreas ini menghasilkan kelenjar endokrin dan eksokrin. Apa sih fungsi kelenjar endokrin dan eksokrin? Sebagai kelenjar endokrin itu menghasilkan hormon yang namanya hormon glukagon, ada insulin dan somatostatin. Dan juga sebagai kelenjar eksokrin itu menghasilkan getah pankreas. Ini memiliki fungsinya tersendiri dalam proses pencernaan tubuh kita. Selanjutnya ada hati. Hati ini berfungsi menyekresikan empedu ke duodenum melalui saluran empedu. Nah, di dalam organ pencernaan juga biasanya terdapat beberapa kelainan atau penyakit pada sistem pencernaan kita. Untuk lebih lengkap, kelainan atau penyakit dalam sistem pencernaan bisa kalian baca juga di rangkuman yang Ustazah bagikan. Nah, di sini kita akan membahas hanya beberapa saja. Ada yang pertama tukak lambung. Tukak lambung ini seperti MAG, gastritis atau ulkus. Ini adalah terjadi karena ada peradangan pada selaput lendir mukosa lambung akibat produksi HCl yang berlebih. Ada juga yang disebut dengan kolik. Kolik ini rasa nyeri yang amat sangat yang hilang dan timbul di daerah usus atau sekitarnya. Ada sembelit. Sembelit ini adalah penyakit yang menyebabkan kita susah membuang air besar karena feses yang ada terlalu keras atau terlalu padat. Ada juga diare. Nah, diare ini kembalikan dari sembelit. Kalau diare ini adalah di mana feses yang keluar itu terlalu encer. Biasanya terjadi karena konsumsi makanan yang tidak higienis atau tidak bersih. Terus ada parotitis, itu gondok, infeksi pada kelenjar parotis. Ini biasanya terdapat di kerongkongan. Terus ada appendicitis atau infeksi usus buntu atau appendix atau umbai cacing. Yang terakhir ada peritonitis, adalah infeksi pada saluran perut. Dan masih banyak lagi kelainan-kelainan yang terjadi di sistem pencernaan manusia. Adapun tugas tema 3 mata pelajaran IPA, silakan buka di halaman 17. Kalian diminta untuk membuat poster tentang sistem pencernaan. Nanti dalam poster itu setiap organ dalam sistem pencernaan itu kalian buat dengan warna yang berbeda agar mudah dimengerti. Selanjutnya kalian cari informasi dari buku, rangkuman mata pelajaran IPA yang kita bagikan atau internet tentang fungsi dari masing-masing sistem pencernaan manusia. Tulis setelah serapi mungkin dengan menggunakan huruf besar tadi fungsi-fungsi dari organ-organ pencernaan kita. Selanjutnya, setelah kalian tulis rapi, tugas itu nanti dapat kalian kerjakan di kertas karton atau karton bekas kalender yang tidak digunakan. Kenapa Ustazah minta di kertas karton? Supaya kalian itu lebih rapi dan lebih lagi mudah memahami. Dan juga supaya tulisannya itu dapat kalian lihat dengan jelas. Kalau misalnya kertasnya itu terlalu kecil, nanti takutnya tidak memadai tempatnya dalam membuat sistem pencernaannya. Silakan ditanyakan apabila ada yang tidak dimengerti. Dapat bertanya melalui WhatsApp pribadi atau komentar di kolom
komentar di video ini. Demikian dulu untuk mata pelajaran IPA tema 3 salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.